Oke, selanjutnya kita membahas tentang contoh soal pada medan magnet. Contoh soal yang pertama adalah di sini ada seutas kawat. Ini kawat, kemudian dialiri dengan arus listrik I-nya yang besarnya adalah 2 ampere ya. Kemudian tentukan arah medan magnet di titik P yang jaraknya 2 meter dari kawat, kemudian dan titik Q yang jaraknya adalah 1 meter. Oke. Kita sudah ketahui bahwa rumus medan magnet pada kawat lurus yang dikasih listrik itu rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I per 2 VA ya. Nah, kita pertama menghitung pada titik P. Pada titik B berarti kita simbolkan saja menjadi BP ya. BP sama dengan mu 0 dikali I per 2V dikali AP. Ini maksudnya jarak ke titik P ya. Di sini mu 0-nya adalah 4V dikali 10 pangkat min 7, kemudian dikali arusnya besarnya ada 2, kemudian per 2V dikali 2. Jaraknya itu adalah 2 ya, jarak titik P ke kawat arus. Kemudian 4V dikali 2 berarti 8V dibagi 2V ya, yang hasilnya menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian arah ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, di mana ibu jari mewakili arah arus dan 4 jari sebagai arah medan dengan posisi tangan menggenggam kawat. Sehingga arah kuat medan magnet di titik P adalah keluar bidang baca. Jadi kalian bisa contohkan juga dengan tangan kalian sendiri ya. Itu maka di titik P itu arah kuat medan magnetnya adalah keluar pada bidang baca. Kemudian kita selanjutnya menghitung pada titik Q. Nah, rumusnya sama, mu 0 dikali I, kemudian bagi 2V dikali jarak ke titik Q. Nah, 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2V dikali 1, hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arah medan masuk bidang baca, jadi arahnya kebalikannya ya. Kemudian contoh soal yang kedua, yang mana ya? Oke, misalkan ini nomor yang kedua ya. Nomor kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua kawat lurus yang diberikan arus, yaitu ada A dan B ya. Yang A yaitu 2 ampere, yang B adalah 2 ampere sama. Kemudian ada di tengah-tengah antara dua kawat arus ini ada titik P, yang dimana P ini jaraknya ke kawat A itu 2 meter dan ke kawat B itu 4 meter. Maka tentukan besar dan arah kuat medan magnet pada titik P. Nah, berarti kita harus menghitung menghitung medan magnet titik P yang dipengaruhi oleh A dan titik P yang dipengaruhi oleh B. Nah, kita tinggal menghitung di sini ya. BA ini terhadap kawat A. Berarti mu 0 dikali I per 2V dikali A. Mu 0-nya 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 2 ampere, kemudian 2V dikali jarak P ke A yaitu 2. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian yang B yaitu pengaruh P terhadap B, berarti mu 0 dikali I per 2V dikali AB. 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 2. Kemudian jarak P kepada B adalah 4. Berarti sini 2V dikali 4. Kemudian hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, maka B totalnya adalah tinggal yang 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 7, hasilnya 10 pangkat min 7 Tesla. Baik, tinggal dikurangi saja ya. Tinggal BA dikurangi BB. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga yaitu nanti tentang medan magnet pada solenoida. Nah, di sini misalkan ada suatu solenoida panjangnya 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm dan memiliki 100 lilitan kawat.
Solenida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di pusat solenida dan di ujungnya. Nah, di sini besar yang diketahui L-nya 1 meter, kemudian R-nya 3 cm dan N adalah 100. Kemudian I kuat arus listriknya adalah 5 ampere. Rumusnya adalah mu 0 N dikali I per L. Mu 0 nya 4, V kali 10 pangkat min 7, kemudian N nya lilitannya 100. Arusnya adalah 5 ampere dibagi dengan panjang solenoidanya yaitu 1, maka hasilnya menjadi 2V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini untuk di pusat solenoidanya. Kemudian jika medan magnet di ujung solenida atau setengah dari medan magnet, tinggal dibagi 2 aja hasilnya, berarti menjadi V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi kalau untuk di ujungnya itu tinggal di setengahnya ya, setengahnya. Kemudian untuk contoh yang lainnya ada di sini, ada suatu solenida superkonduktor digunakan untuk membangkitkan medan magnet 10 Tesla di pusatnya. Jika solenida tidak 200.000 lilitan per meter, tentukanlah kuat arus yang dialirkan dalam kawal solenida. Nih, pesan yang diketahui pertama medan magnetnya yaitu 10 T, kemudian jumlah lilitannya 2000. Kemudian kuat arus yang mengalir dalam kawal solenida yaitu B sama dengan mu 0 dikali N dikali I kemudian per L. Berarti di sini B-nya kan 10 ya. Kuat medan magnetnya 10 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikali 2000 dikali I. Nah, ini I yang akan kita cari per 1. Kemudian I ini tinggal di pindah ruaskan, berarti sama dengan 40 ampere. Oke. Semoga bisa dipahami ya.